sudah sampai ya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat dari jalur alternatif ini mau ke puncak lewat jalur alternatif sudah jelas, nggak perlu ada joki pun sudah pasti sudah selesai. Kawasan Puncak Bogor kembali diwarnai cerita tak sedap di penghujung tahun. Bukan hanya kemacetan yang menjadi momok, kawasan wisata favorit warga Jakarta ini juga menjadi tempat praktik premanisme yang memanfaatkan celah kesempitan. Tak boleh dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang. Ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena Sebuah video viral baru-baru ini memperlihatkan aksi pemerasan seorang joki kepada wisatawan yang melintas di jalur puncak. kalau pas sudah sampai ya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya. Apalagi teman-teman saya juga. Dalam video tersebut, awalnya wanita ini mengira warga yang menawarkan jasa sebagai penunjuk arah adalah orang yang baik dan tulus. Namun, tak disangka, oknum tersebut justru memerasnya sebesar Rp850.000 usai diantarkan rute alternatif menuju puncak. Tak ingin wisatawan lain bernasib sama, korban memviralkan video ini di media sosial. Kejadian ini bukan insiden tunggal, melainkan fenomena gunung es yang mencuat ke permukaan. Ada lagi video pasangan suami istri yang dikeroyok oleh beberapa orang di jalur alternatif Puncak Bogor. Kejadian bermula saat mobil korban melintas hendak mendahului sebuah mobil lain yang berhenti di sisi jalan. Tiba-tiba saat melintas, mobil korban dipukul orang dengan kencang. Tidak terima dengan tindakan tersebut, seorang perempuan turun dari mobil dan terlibat cekcok dengan sejumlah pemuda. Jadi itu awalnya kami kan lewat jalur alternatif. Nah, setelah itu kita melihat di sebelah kiri ada mobil Toyota Innova yang sedang terperosok ke selokan. Nah, selagi itu kita sudah mulai melambat, disuruh maju. Nah, saat maju itu ada bapak-bapak yang keluar baju coklat itu ngelip dan kesenggol di spion kiri saya. Nah, setelah kesenggol, semua orang sontak langsung rame-rame yang di situ pada marah, terutama si baju merah. Si baju merah ini langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, saat kita keluar itu udah mulai cekcok panjang dan akhirnya mulai ada pemukulan. Si baju merah pemukulan ke saya dan si baju hitam juga ada pemukulan langsung ke mata sebelah kanan saya. Bahkan istri korban pun yang sedang hamil muda terancam mengalami keguguran lantaran stres. Istri kondisi hamil baru 8 minggu dan saat kejadian memang ada cekcok sama istri, dan setelah di hari berikutnya di tanggal 23 Desember sekitar jam 3 sore kami melakukan pengecekan ke rumah sakit Hermina Ciawi. Nah, di situ kita ketemu dengan dokter kandungan, dikatakan istri ada kemungkinan keguguran disebabkan stres karena cekcok kemarin. Ya,
Jalur alternatif yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi arena eksploitasi oleh para joki dan preman yang siap memangsa para pengguna jalan yang terjebak dalam dilema. Praktik joki penunjuk arah yang mematok harga tinggi menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa mereka berani bertindak demikian? Mereka yang seharusnya membantu justru berubah menjadi predator di tengah kesulitan orang lain. Menanggapi keresahan masyarakat, pihak kepolisian bergerak cepat. Razia besar-besaran digelar di sepanjang jalur alternatif Puncak. Para joki dan preman yang terindikasi melakukan pemerasan dan tindakan melanggar hukum lainnya diamankan. Tindakan ini merupakan respons konkret atas aduan masyarakat dan bukti komitmen aparat dalam memberantas premanisme. Kami akan terus intensif melaksanakan patroli ini tidak hanya sampai tahun baru saja, tapi seterusnya agar masyarakat kita pun merasa aman, merasa tenang, wisata juga dapat menikmati keindahan alam yang ada di wilayah kami. Di balik hiruk-pikuk liburan dan keinginan untuk menghindari kemacetan, ada persoalan sosial yang menganga. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan momentum untuk perubahan yang lebih baik. Kalau mereka terang-terangan ngasih harga di depan sih ya saya setuju, tapi kadang mereka di belakang kasih harga yang sangat tidak masuk akal lah.